Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di video kali ini, gue pengen ngebahas tentang hubungan insomnia alias gangguan tidur dengan siklus menstruasi yang tidak teratur. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja bergabung atau baru aja ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk support channel ini supaya channel ini semakin berkembang lagi dan tentunya lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Caranya gampang banget, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk komen, kalian bisa komentar tentang video ini, bisa juga bertanya, bisa juga konsultasi. Ya, kemudian jangan lupa juga share video ini supaya video ini bisa semakin lebih bermanfaat lagi buat orang banyak. Oke, sekarang kita bahas, ada nggak sih dok hubungannya antara insomnia, gangguan tidur, dengan gangguan siklus menstruasi? Jadi gue banyak banget pertanyaan tentang ini, terutama buat teman-teman remaja yang usia SMA, usia kuliah ya, yang bingung gitu. Dok, ada nggak sih sebenarnya hubungannya? Karena jujur ya, sekarang saya itu susah banget tidur. Kadang-kadang kalau malam, walaupun bisa tidur, itu tengah malam tuh kebangun. Kebangun entah ingin buang air kecil, entah karena suara yang kecil lah mengganggu, misalnya suara air atau suara jam dinding gitu ya. Itu kenapa ya dok? Kenapa ya saya bisa tiba-tiba kebangun seperti itu? Kemudian imbasnya nggak tahu ya ada hubungannya atau enggak. Imbasnya tuh setiap bulan itu siklus menstruasi saya pasti berantakan. Oke, sekarang kita bahas normalnya perempuan itu dia siklus menstruasinya setiap bulan. Oke, setiap bulan itu pasti dapat bulan. Tapi untuk beberapa wanita itu mereka mengalami yang namanya siklus menstruasi yang tidak teratur. Jadi misalnya bulan ini menstruasi, bulan depan menstruasi, ntar ganti lagi siklusnya. Pokoknya acak-acakan, entah itu 28 hari, 30 hari, bahkan ada yang sampai 2 bulan nggak menstruasi. Itu normal nggak? Jelas itu enggak normal. Idealnya perempuan itu punya siklus menstruasi antara 28 hari ya sampai 35 hari. Walaupun ada yang sedikit meleset-meleset, tapi setidaknya tiap bulan pasti dia menstruasi. Lalu apa hubungannya? Oke, buat teman-teman yang harus diketahui, pada dasarnya kalian harus kenal yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu diproduksi pada malam hari saat kalian tidur dan pada kondisi yang gelap. Jadi kalau kalian tidur lampunya nyala, itu hormon nggak bakal dihasilin. Dan ini adalah hormon yang berpengaruh atau bertanggung jawab sama kualitas tidur kalian. Kalau misalnya ini hormon nggak dihasilin dengan baik, maka kualitas tidur kalian yang akan terganggu. Tapi masalahnya buat teman-teman yang punya gangguan tidur, yang punya masalah insomnia, itu karena ada yang namanya hormon kortisol. Ini hormon sebenarnya normal diproduksi sama tubuh kalian. Cuman seharusnya nih hormon kalau malam dia produksinya ditekan, produksinya menurun gitu, karena digantikan dengan hormon melatonin. Jadi kalau misalnya ini hormon yang namanya kortisol, dia terlalu banyak pada malam hari, jelas dia akan mengganggu produksi dari hormon melatonin. Dokter bilang hormon kortisol normal diproduksi oleh tubuh manusia. Yes, normal. Tapi kalau kebanyakan, hati-hati, itu adalah alarm bagi tubuh kalian kalau tubuh kalian lagi stres. Entah itu stres psikologik, entah itu stres fisik. Jadi kalian harus bedakan juga gitu, karena stres tuh nggak cuma di sini. Ternyata badan kalian juga bisa stres gitu ya. Contohnya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi giat-giatnya olahraga karena pengen nurunin berat badan. Jadi kalian bisa dibilang olahraga itu bisa setiap hari, bisa sehari itu bisa mungkin sampai 3, 4, 5 jam per hari. Itu kalian harus waspadai karena itu bisa berakibat stres untuk fisik kalian, dan itu juga mempengaruhi produksi dari hormon kortisol kalian. Selain itu jelas stres dari psikologik, entah itu karena kalian lagi banyak ujian sekolah, entah itu karena kalian lagi banyak pekerjaan di pekerjaan kalian yang jelas numpuk terus nggak bisa selesai, terus kalian stres, nah, ujung-ujungnya kebawa sama kehidupan sehari-hari kalian. Itu juga berpengaruh untuk produksi hormon kortisol kalian, yang lagi-lagi imbasnya adalah ke kualitas tidur kalian. Lalu dok, gimana hubungannya sama menstruasi saya yang nggak teratur? Jadi hormon kortisol ini adalah
apa ya, penanda kalau badan kalian lagi stres gitu. Ini kayak lingkaran setan, si hormon kortisol, melatonin, sama stres kalian ini kayak lingkaran setan. Kalau misalnya stresnya nggak diperbaikin, otomatis si kortisolnya tinggi, otomatis apa, melatoninnya jadi rendah, jadi tidurnya nggak teratur, jadi siklus menstruasinya nggak teratur. Jadi intinya adalah memperbaiki stresnya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi ngerasa stres banget sama pekerjaan, terutama masalah apa ya, stres psikologik, obatnya ya jelas rehat, istirahat, rekreasi, liburan dulu gitu. Itu yang paling penting. Tapi kalau memang kalian butuh profesional, kalian bisa menghubungi psikolog atau bahkan psikiater. Kalau masalahnya di stres fisik, simple banget, intinya turunin intensitas olahraga kalian, gak usah buru-buru ingin punya tubuh yang ideal. Intinya olahraga teratur dalam artian turunin intensitasnya, yang awalnya mungkin setiap hari, sekalian mungkin cukup 3 kali seminggu dengan durasi yang cukup 1-2 jam juga udah cukup ya, udah maksimal banget. Kemudian perhatikan juga sumber nutrisi kalian karena itu juga sangat mempengaruhi. Jadi intinya stres itu sangat-sangat berbahaya. Jadi buat teman-teman belajar untuk manajemen stres kalian, nggak cuma masalah psikologik tapi juga fisik. Oke, itu aja informasi yang gue bisa berikan kali ini mengenai hubungan antara gangguan tidur alias insomnia dengan gangguan siklus menstruasi. Jadi buat teman-teman, semoga informasinya bermanfaat, dan tentunya buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!